Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan mengenai kebijakan ekonomi kependudukan Jepang di Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Siti Nayara Humaira, absen 31. Nama saya Kesa Tabita Febriani, absen 17. Nama saya Reva Nabila Syifa, absen 26. Nama saya Tarika Uluk Satyani, absen 33. Nama saya Tiara Novia Ulyanisya, absen 34. Halo, nama saya Zaskia Kailanisa, absen 34. Sejarah kehidupan ekonomi Indonesia masa penjajahan Jepang. Kehidupan ekonomi rakyat Indonesia pada masa penjajahan Jepang mencatatkan sejarah yang cukup kelam. Jepang alias Dai Nippon menduduki wilayah Indonesia selama 2,5 tahun atau sejak 1942 hingga 1945 dan mengakibatkan dampak yang cukup mendalam. Tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati dekat Subang, Jawa Barat. Ditandatangani Perjanjian Kalijati yang merupakan tanda menyerahnya Belanda kepada Jepang dalam Perang Asia Timur Raya yang menjadi rangkaian dari Perang Dunia Kedua. Masa pendudukan Jepang di Indonesia menimbulkan banyak dampak luas terhadap kehidupan rakyat, mulai dari bidang sosial, politik, pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Jepang menerapkan sistem ekonomi perang saat menduduki Indonesia karena kala itu mereka sedang menghadapi sekutu di Perang Asia Timur Raya. Maka, hampir seluruh kebijakan ekonomi Jepang di Indonesia ditujukan untuk kepentingan perang. Berbagai aturan diterapkan Jepang untuk mengeruk sumber daya Indonesia. Sistem ekonomi perang mengakibatkan munculnya penyitaan pabrik, perkebunan, bank, perusahaan, dan lainnya. Hal tersebut berdampak terhadap penurunan produksi pangan, kelaparan, sampai kemiskinan. Selanjutnya adalah beberapa kebijakan militer Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi. Yang pertama, Jepang menyita seluruh hasil perkebunan, pabrik, bank, dan perusahaan milik pemerintah kolonial Hindia Belanda. Hal ini dilakukan untuk mendukung berbagai kepentingan perang. Yang kedua, Jepang menerapkan sistem pengawasan ekonomi secara ketat, misalnya dengan pengawasan perkebunan teh, kopi, karet, tebu, dan sekaligus memonopoli penjualannya. Kegiatan ini memiliki sanksi pelanggaran yang sangat berat dan dilakukan pengendalian harga untuk mencegah meningkatnya harga barang. Yang ketiga, penanaman teh, kopi, dan tembakau dibatasi karena tidak langsung berkaitan dengan keperluan militer. Yang keempat, sistem pertanian line system yaitu sistem cocok tanam yang efisien untuk meningkatkan produksi pangan. Jepang memang memaksa rakyat menanam komoditas yang berguna bagi peperangan. Yang kelima, Jepang mengalahkan penanaman padi, karet, kina, serta jarak untuk memenuhi kebutuhan perang. Yang keenam, setiap daerah dalam situasi perang harus menerapkan sistem ekonomi autarki untuk memenuhi kebutuhan daerah sendiri dan menunjang kegiatan perang dengan otoriter. Tapi konsekuensinya semua aset negara dan kekayaan rakyat dikorbankan untuk kepentingan perang. Yang ketujuh, Jepang mendirikan Kumiai, yaitu lembaga ekonomi koperasi saat masih menduduki Indonesia yang bertujuan untuk kepentingan bersama, melindungi kepentingan ekonomi pribumi Indonesia yang saat itu tengah terancam oleh Cina, dan membantu mengembangkan industri nasional. Yang kedelapan, pemerintah Jepang mengadakan kampanye penyerahan bahan pangan dan barang secara besar-besaran. Para tawanan dipaksa bekerja menanam padi. Para petani harus menjual hasil produksi padunya sesuai kota dan harga yang ditentukan. Petani berhak 40% atas keseluruhan hasil padi. Mereka tak bisa menikmati jerih payahnya sebagai petani. Hanya Jepang yang bisa mengatur produksi, pungutan, penyaluran, dan penetapan harga padi. Dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi. Dampak kebijakan ekonomi Jepang terhadap rakyat Indonesia. Kebijakan ekonomi perang yang diterapkan pemerintah militer Jepang di Indonesia menimbulkan dampak yang sangat menyengsarakan rakyat. Banyak lahan pertanian yang terbengkalai akibat kebijakan difokuskan pada ekonomi dan industri perang. Bagi Jepang, hanya sedikit komoditas yang bisa berguna menunjang perang. Kopi dan teh, tembakau diklasifikasikan sebagai yang kurang berguna bagi perang, sehingga perkebunan ini diganti dengan komoditas penghasil bahan makanan atau jarak yang bisa diolah sebagai pelumas. Contoh nyata lainnya adalah ketika persediaan gula berlebihan di Jawa. Jepang kemudian melarang penanaman tebu dan gula. Pabrik gula diubah menjadi pabrik senjata. Selain itu, sebagian besar hasil pertanian harus diserahkan kepada pemerintah.
Peraturan yang diterapkan oleh Jepang mengakibatkan kemiskinan parah di desa-desa, kekurangan tenaga produktif karena para pemuda pribumi dipekerjakan oleh pemerintah Jepang sebagai romusa. Jepang memaksa rakyat menanam kapas, membuka usaha konveksi. Para tawanan dipaksa bekerja menanam padi. Awalnya mereka dijanjikan makanan, tempat tinggal yang layak, dan upah yang bagus ketika di dalam pelatihan. Namun begitu mereka dikirimkan oleh Jepang ke tempat kerjanya, mereka tidak dapat apa yang menjadi haknya. Kondisi perekonomian negara mengalami inflasi parah karena uang yang dikeluarkan pemerintah Jepang tidak ada jaminannya. Barang-barang keperluan hidup beredar dalam jumlah yang sedikit, sehingga sulit didapat dan sangat mahal harganya. Kondisi moneter Indonesia saat itu memang tengah kacau. Terjadi inflasi hebat yang bersumber dari banyaknya mata uang pendudukan Jepang yang beredar. Diperkirakan jumlahnya sekitar 4 miliar. Mata uang yang berlaku di Indonesia saat itu salah satunya mata uang pendudukan Jepang. Pecahan ketiga mata uang ini terdiri dari dua bahasa, yaitu gulden dalam bahasa Belanda dan rupiah dalam bahasa Hindia Belanda. Satu gulden ala Hindia Belanda bernilai lebih rendah dibandingkan dengan satu gulden yang berada di Belanda. Hal ini mendorong para pejabat senior Indonesia menerbitkan uang Republik Indonesia atau ORI, mata uang asli Indonesia. Selanjutnya di sini ada dampak pendudukan Jepang di Indonesia dalam bidang ekonomi terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Untuk dampak positifnya, yang pertama, dalam bidang ekonomi didirikannya KUMYAI, yaitu koperasi yang bertujuan untuk kepentingan bersama. Lalu yang kedua, diperkenalkan suatu sistem baru pertanian, yaitu line system. Sistem ini adalah sistem pengaturan bercocok tanam secara efisien yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan. Lalu untuk dampak negatifnya, yang pertama, terputusnya hubungan antar daerah akibat dari self-sufficiency. Lalu yang kedua, kegiatan ekonomi diarahkan untuk kepentingan perang sehingga seluruh potensi sumber daya alam dan bahan mentah lainnya digunakan untuk mendukung industri perang. Lalu yang ketiga, penerapan sanksi yang berat oleh Jepang dengan menerapkan sistem ekonomi secara ketat. Yang keempat, menerapkan sistem ekonomi perang dan sistem autarki atau memenuhi kebutuhan DERT sendiri dan menunjang kegiatan perang. Yang terakhir, Jepang mengeksploitasi sumber daya alam dan sumber daya manusia untuk kepentingan perang. Dengan demikian, dampak positif dari pendudukan Jepang pada bidang ekonomi khususnya dalam hal pertanian adalah Jepang mengenalkan sistem pertanian baru. Sedangkan dampak negatifnya yaitu terjadinya krisis ekonomi serta inflasi yang sangat merugikan masyarakat. Kegiatan ekonomi dilakukan hanya untuk kepentingan perang dan seluruh sumber daya alam maupun bahan mentah digunakan untuk kegiatan perang Jepang. Sekian pemaparan materi dari kami kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.